Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dimanapun yang sedang berada. Baiklah sahabat, apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Mudah-mudahan kabarnya tetap baik-baik saja, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan tentunya jangan lupa untuk selalu bersyukur teman-teman. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini Virka sudah berada di wilayah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ya. Dan pada malam hari ini kita akan coba mengeksplor sebuah tempat wisata Nusantara yang terbengkalai. Jadi tempat wisata ini memang dibangun ya dengan tujuan untuk memberikan semacam kajian-kajian begitu ya tentang Majapahit pada masa lalu yang diimplementasikan dengan berbagai bangunan-bangunan di tempat ini. Dan kalau aku perhatikan sih memang ada beberapa patung-patung begitu teman-teman, kemudian semacam rumah-rumah kecil yang rumah-rumah itu disimbolkan ya atau digambarkan sebagai rumah-rumah Majapahit pada masa lalu. Dan aku sih sangat antusias banget teman-teman ingin melihat ya lokasi ini di malam hari. Dan sebenarnya lokasi ini persis di pinggir jalan raya ya. Jadi lokasi ini sudah terbengkalai sekitar 1 tahun teman-teman. Dan alasan mengapa ya karena adanya pandemi ini ya yang sampai saat ini masih belum usai dan mudah-mudahan segera berlalu. Baiklah sahabat, untuk menyingkat waktu ya kita akan coba telusur dari keberadaan lokasi eksplor kita pada malam hari ini. Dan langsung saja ya, di depan kita ini ada patung kerbau putih teman-teman yang seperti itu ya. Yang menurut aku itu sangat keren banget. Baiklah. Nah, kemudian di sana itu ada pelabuhan Ujung Galuh gitu ya. Yang saya tahu, pelabuhan Ujung Galuh pada masa pemerintahan Majapahit dikenal sebagai pelabuhan yang sangat besar, sangat ramai begitu ya. Yang tentunya pelabuhan tersebut digunakan pada masa pemerintahan Majapahit guna mendukung perekonomian masyarakat dan kerajaan. Baiklah sahabat, dan di sini ya ada panggung kesenian budaya dan olahraga. Kemudian di samping sini terdapat industri perdagangan dan pasar rakyat ya. Baiklah sahabat, dan di sini ada sebuah semacam gubuk yang cukup ikonik begitu ya, dengan aksen yang seperti itu di dalamnya. Dan kalau kita perhatikan ya, aku cukup tertarik dengan ini. Nah ini saya kira ini tadi semacam dupa, ternyata bukan ya. Karena tempat ini dibangun untuk kajian-kajian kerajaan Majapahit ya, jadi bangunan-bangunan yang berbentuk ini pun menyerupai bangunan-bangunan tempo dulu banget begitu. Contohnya yang seperti ini ya teman-teman. Baiklah, di sini ada sebuah bangunan yang cukup memanjang. Nah seperti itu teman-teman.
Kalau kita perhatikan, jadi kalau orang Jawa bilang ini gebyoknya begitu ya. Apa ya bahasa Jawanya gebyok? Itu terbuat dari ukuran-ukuran yang seperti itu, teman-teman. Mungkin ini ya digambarkan semacam ukiran-ukiran yang ada pada masa itu. Baiklah, kita keluar dari areal ini. Saya lihat pintunya nggak bisa dibuka ya, karena sudah dikawat begitu, teman-teman. Bangunan tadi merupakan panggung kesenian budaya dan olahraga. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini ada seperti itu, bosku. Pelabuhan Ujung Galuh ya. Jadi pelabuhan ini yang sudah saya sebut tadi, yang saya ketahui ya, pelabuhan yang sangat terkenal pada masa Kerajaan Majapahit. Dan memang di bagian sini terdapat beberapa patung, teman-teman. Aku nggak paham ya, ini patungnya siapa. Apakah ini patungnya Ken Dedes? Saya kurang begitu paham ya, bosku. Baik, kita coba masuk ke dalam, tapi kita lewat jalan yang sebagaimana mestinya ya, teman-teman. Saya mendengar suara lemparan, teman-teman. Wah, ini lokasi di pinggir jalan raya loh ya. Jangan sampai membuat saya jegrak. Temboknya ini ya khas banget, betul-betul khas ya. Keren banget ini lokasi, serius. Kemudian di situ ada pelabuhan Gresik. Baik, kita akan coba masuk, teman-teman. Jadi di sini memang masih terdapat ya ikon-ikon yang seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini sih kalau aku perhatikan ini semacam kereta gitu ya, kereta kuda. Karena di sini ada tempatnya kuda begitu ya. Aku nyebutnya gimana? Namun ini sangat mantap banget ya. Secara detailnya dibikinnya seperti ini. Baiklah, kita coba lanjut ke beberapa bagian dari tempat ini, teman. Nah, bangunan-bangunan yang saya maksud ya, yang dibangun seperti layaknya rumah-rumah Majapahit zaman dulu itu, mungkin digambarkan yang seperti ini ya, bosku. Semi Majapahit ya maksudnya, karena ini sudah bangunan-bangunan modern. Namun kalau kita perhatikan di bagian atasnya itu ya, nah itu ada semacam aksennya yang seperti itu. Khas banget ya, rumah-rumah pada masa kerajaan. Baiklah, kemudian kita masuk ke area sini ya, bosku. Nah, di bagian sini pun masih ataupun ada ya, terdapat sebuah
kereta kuda, namun sepertinya ini sih rodanya sudah tercopoti ya, yang seperti ini. Ini menurutku ikonik banget gitu loh, menurutku serius. Kemudian di samping kanan kirinya ada patung ya bosku, yang seperti ini jadi patungnya. Aku sih juga nggak begitu paham ya, patung ini siapa begitu. Memakai mahkota dia. Serius, aku duka sama patung ini seakan-akan ini hidup loh. Aduh, langsung mengkorok aku. Duka sini ya, seakan-akan ada aura yang keluar dari situ gitu. Sebentar, kita beralih ke bagian yang lain. Nah, di sini juga ya ada patungnya juga. Namun sepertinya aku nggak tahu ya, aku nggak bisa nebak sih. Aku khawatir salah gitu kalau masalah perpatungan yang seperti ini ya bosku. Wow, serius teman, ini kalau aku berada di depannya sini yo, ini tuh seakan-akan benar-benar hidup, seakan-akan. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Memakai mahkota beliau, luar biasa. Dekat patung itu yo, langsung. Kemudian jujur tonton ya, aku setelah dari patung ini kepalaku langsung geliang-geliang gitu ya. Kemudian di situ ada sebuah kapal teman-teman, kapal ya, yang digambarkan itu mungkin kapal pada masa kerajaan Majapahit dulu. Dan kita coba tanya Google dulu jam berapa sekarang. Oke Google, jam berapakah sekarang? Google-nya nggak jawab bosku, dan ini tuh sebenarnya jam 12 lebih 21 menit ya. Baiklah, aku pengen mendekat ya ke arah kapal itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi di sini terdapat sebuah kapal yang cukup ikonik ya menurut aku ya teman. Karena kalau saya perhatikan di sini ada semacam tempat-tempat yang seperti ini ya. Ini simbol-simbol Majapahit pada dulu, bisa jadi seperti itu. Keren banget ini, serius. Aduh, Allah Akbar, kesandung aprek. Wow, luar biasa. Kalau aku perhatikan di sini dulu memang harusnya ada airnya ya, penuh begitu, namun sekarang kosong. Dan di situ ya ada patung yang berada di depan sendiri tadi. Baik, kita keluar dari area ini. Jadi kedua patung tersebut persis di hadapan kita ini, tonton. Serius ya, di depan patung ini berbeda loh. Betul-betul berbeda.
Allahu Akbar. Baiklah, kita coba telusur lagi. Memang di bagian sini itu terdapat beberapa unit bangunan yang sama ya, teman-teman, bentuknya yang seperti ini. Sebentar, aku masih penasaran ya dengan lokasi ini, karena di sini, nah, ada beberapa tulisan-tulisan ya yang menunjukkan ini dari kerajaan apa gitu loh. Nah, contohnya yang seperti ini ya. Ini kerajaan Singosari. Walah. Wow, aku merinding meskipun di pinggir jalan raya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini memang ada beberapa hiasan teman-teman yang seperti ini ya. Ini ketika airnya dinyalakan, ini aksen-aksen ini akan mengalir air yang cukup cakep gitu ya. Dan ini pun juga, wah, contohnya yang seperti ini loh. Kalau di situ kerajaan Singosari, saya yakin ya, yang di depan sini, ini teman, ini adalah patung dari Kendedes. Dari Kendedes inilah kemudian lahir ya raja-raja Majapahit, raja-raja Singosari. Seingat saya sih seperti itu. Mungkin diantara teman-teman yang ahli sejarah ya, kalau saya salah sebut ya, mohon dikoreksi di kolom komentar. Sepertinya kalau di sini ditulis kerajaan Singosari, jadi di sini ada patung perempuan, saya yakin ini Kendedes ya. Baiklah teman, kita perhatikan lebih dekat ya. Nah, seperti itu. Baiklah, itu ada tulisannya ya, kerajaan Singosari. Baik, aku ngereweli saja ya berada di depan patung itu. Keren sih lokasi ini. Baik, kita kembali. Saya kalau bicara sejarah memang kurang begitu menguasai ya bosku. Jadinya kalau banyak salahnya tentang apa yang saya jelaskan, teman-teman bisa dikoreksi ya, ataupun dibetulkan di kolom komentar. Wah, di situ sepertinya ada jalan yang menuju ke atas sana ya. Oke teman-teman, kita kembali. Kita lewat jalan yang enak saja.
Baiklah teman-teman, kita akan lanjut explore ya, dan saya betul-betul cukup terkesima juga masuk lokasi ini. Seakan-akan saya masuk ke sebuah kampung kecil pada era kerajaan Majapahit gitu ya, ataupun pada era masa kerajaan-kerajaan. Luar biasa tempat ini, dan memang sesuai dengan nama lokasi ini ya, bahwasanya lokasi ini memang dijadikan sebagai tempat wisata kajian kerajaan Majapahit. Saya sih nggak heran ya, karena di sini memang dibangun bangunan-bangunan yang menyerupai rumah-rumah pada era kerajaan Majapahit Singosari pada masa lalu. Saya sih kurang begitu menguasai dalam hal sejarah. Jika teman-teman mengetahui lebih banyak ya apa yang saya sampaikan, mungkin ada kesalahan, bisa dituliskan di kolom komentar. Baik sahabat, kita lanjut explore ya. Serius yo. Dan saya semakin ke arah sini tuh semakin merinding pekat. Di sini tempat-tempat toilet begitu ya bosku. Nah, rumah-rumah yang berada di semak-semak belukar itu memang ukurannya sama ya, kecil-kecil yang seperti itu teman. Kemudian pagarnya ini ya keren gitu loh. Kita nanti akan coba ke sisi yang lain untuk melihat, karena area ini cukup luas ya teman, bukan cukup tapi sangat luas kalau kita telusuri semua gitu. Jadi sampai di atas sana ya, itu yang terlihat putih-putih itu masih ada bangunannya. Kita nanti akan coba naik ke atas ya. Wah, ini nyampe tembus kemana ya? Aku nggak tahu, teman, di sana itu masih ada bangunannya ya, cukup besar. Ini bambu kuning ini, yang saya sorot ini ya. Baiklah, kita coba masuk ke perkampungan Majapahit ini. Waduh, sudah full dengan semak belukar ya, teman. Dan bangunan-bangunannya pun sudah diselimuti dengan begitu lebat. Ini posnya ini loh, cukup keren ya. Baiklah, kita coba masuk ke bangunan. Kita coba masuk ke salah satu bangunan, teman-teman, apakah bisa dimasuk gitu ya? Apakah bisa dimasuki maksud saya. Waduh, ngomongku sampai keseliu kabeh. Duh, lewat mana ini aku ya? Gak ada jalan ya. Kemudian di seberang sana itu udah sungai, teman. Waduh, lewat mana ini aku? Oke, kita lewat sini aja. Allah Akbar. Wow, rumah-rumah Majapahit pada masa lalu yang sudah dimodern, aduh, aku ngomong keliru bos. Sudah menjadi modern gitu loh gampangnya, ngomong sampai nggak karuan. Nah, contoh bangunannya seperti ini ya. Jadi di bawah sini sudah banyak rumput-rumput, meskipun di sini tuh ya, ini tuh kalau perhatikan lantainya masih bagus banget, belum ada yang pecah-pecah gitu.
Baiklah, kemudian bangunan ini sih masih cukup baru teman-teman, karena kalau aku perhatikan ya diresmikan di tahun 2000 berapa tadi ya, 2017 ya. Wah, ternyata bisa dibuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, bangunannya masih baru ya. Walah, dan aku di dalam bangunan ini mulai jegrak. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ya, masuk bangunan satu ini. Sih, aku tak ngocok sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jadi di sini kamar mandi yang belum jadi ya, dan ini, ini akses pintu keluar ya bosku. Di sini. Nah. Serius ya, dalam ruangan tengah ini loh. Waduh, langsung nyeng aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat, kita keluar aja ya. Waduh, di dalam situ ya, suasananya langsung nyeng gitu. Dan di sana itu udah sungai begitu ya bosku. Di sana sungai, kemudian di atas sana itu jalan. Nah, jalan raya di sana itu. Baiklah. Jadi ini ceritanya kita kembali lagi ke jalur kita tadi, teman-teman, karena di ujung sana tadi udah mentok begitu, kita nggak bisa akses bangunan yang berada di atasnya. Jadi kita cari jalan ya untuk bisa naik ke atas. Kita percepat langkah saja. Sepertinya jalan yang bisa kita lalui ini ya. Dan itu patung Ken Dedes tadi ya. Menurut saya, kalau salah ya, walah, dan ini ada sebuah mangga. Waduh. Apa yang saya sampaikan jika salah bisa di... Aduh, canda bosku. Aduh. Baiklah, kita lanjut explore. Walah, lokasinya udah parah banget ini. Ini ya, jadi bangunan yang kita masuki tadi dari bawah, kemudian itu pos yang dari bawah tadi juga, kemudian kita akan naik ke atas. Yang pasti kalau naik ke atas ya. Sebenarnya ini memang ada tangganya ya, yang bisa menghubungkan ke bangunan atasnya gitu, teman-teman. Nah, seperti ini ya, jadi jalannya. Ini tuh tangga
tangga yang sudah keras gitu loh. Namun karena tidak diurus ya hasilnya seperti ini. Dan lebih menariknya lagi yang seperti ini ya, setiap kita berpindah lokasi begitu, di sini akan ada semacam tempat posnya gitu loh. Seperti ini. Jadi aku berpikir ya, setiap pos ini mewakili beberapa wilayah yang berbeda ketika kerajaan Majapahit dulu masih ada begitu. Aku sih menilainya seperti itu ya. Di situ ada bangunan yang cukup memanjang ke sana. Kemudian ini ya, bangunan-bangunan yang sudah diselimuti oleh banyaknya ranting pohon yang seperti itu. Aduh. Baik, kita naik lagi. Nah, di sini yang seperti ini bosku ya. Jadi ini tuh kalau orang Jawa bilang cikar gitu ya. Cikar itu semacam kereta yang ditarik oleh lembu. Aku sih mikirnya seperti itu ya ini. Aksennya keren banget loh ini. Betul. Seperti itu. Oh, besar banget ya. Kemudian di sini ada patung lagi, dan aku sih benar-benar nggak mengenali ya. Ini patung siapa gitu? Nah seperti ini bosku. Dan di sini tuh ada patung sapi atau lembu ini ya bosku. Nah seperti ini. Namun nyentrik aja ini kalau aku perhatikan patung ini ya. Nah seperti ini loh. Ini sih keren gitu loh. Kemudian di situ ada patung apa itu ya? Ini patung Dwara Pala atau apa ini? Sepertinya ya. Wajahnya mungkin teman-teman bisa mengenalinya gitu ya. Aku sih nggak begitu hafal gitu loh. Patung-patung siapa ini? Bawa pentungan dia seperti ini. Jelas ya fungsinya sebagai penjaga ini dia. Kemudian di sini ada sepeda tua yang cukup ikonik juga. Nah, seperti ini, bosku. Masih keren. Serius ya. Tempat wisata. Dan yang saya cukup terkesima ini, cikar ini benar-benar besar banget gitu loh. Baiklah, kita coba terapas ya untuk melihat seperti apa bagian dalam dari bangunan ini. Aduh, ini sih nggak bisa dibuka ya. Wah, ini bisa bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini dulu dijadikan sebagai tempat untuk menginap ya, semacam villa begitu bosku. Kemudian di sini sampai sini ada toiletnya. Kemudian di
bagian, nah di bagian belakang sini ya, ini terasnya gitu. Ketika kita menginap di sini tuh, waduh, kita langsung disuguhi pemandangan yang sangat ciamik banget, banyak pepohonan, dan tentunya di sini sangat dingin gitu ya. Sepertinya beberapa kamar di sini sama saja bentuk dan ukurannya. Baiklah, kita coba lanjut explore. Wah, dan di sini sama ya bosku ya, ukurannya kamarnya sama saja dengan yang tadi ini. Baiklah, saya coba menuntaskan ini sampai ke sana. Bukan mana ini? Oh, ini bisa dibuka juga ya. Dan ini sama sisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi memang benar-benar sama. Ini menghubungkan kemana ya? Oh, jadi di sini tuh tempat untuk bersantai-santai. Teman, kalau kita perhatikan memang di bagian sini ada kursi-kursi kayu yang seperti ini. Nah, seperti ini ya. Aduh. Nah, meja kayu yang cukup gede seperti ini juga. Kursi kayu yang seperti ini. Ini tempat nongkrong sepertinya. Nah, cukup tebal juga ini, waduh. Aku cukup tertarik untuk membaca tulisan yang berada di sini, teman-teman. Sebentar. Aku selalu bertanya, tapi tak pernah ada jawab. Aku menunggu, namun tak pernah aku temui. Aku mencoba dan tak ada hasil. Layaknya bulan yang selalu dirindukan. Apa ini? Nggak ngerti ya. Aku tak akan pernah bisa membalikkan arah angin. Maafkan. Wah, ini sepertinya tulisan-tulisan seseorang yang lagi patah hati nih bosku. Yang penting bukan lama kita hidup, tapi bagaimana kita hidup. Nah, ini cocok ini ya. Yang penting bukan lama kita hidup, tapi bagaimana kita hidup. Keren. Baik, dan aku keluarnya lewat mana ini? Aduh, gak ada akses keluar bosku. Oh, jadi akses keluarnya ini ya, tapi udah rimbun banget ya. Terabas ya guys. Allahu Akbar. Aduh. Seperti ini ya. Waduh. Baiklah sahabat, sepertinya kita sudah berada di bagian paling atas ya dari area explore kita pada episode video saya kali ini, dan sepertinya kita akan usai gitu ya. Sebenarnya di bagian yang lain teman, ada beberapa unit
bagian bangunan lagi ya. Dan mungkin kita akan coba explore di part yang kedua, karena ini di part yang pertama ini udah 40 menit ya, udah lama banget gitu ya. Aduh, lumayan berkeringat juga bosku eksplorasi ini. Karena lokasinya itu seperti di sebuah apa ya, area yang miring begitu tanahnya, jadinya ya seperti ini. Cukup terkesima juga sih aku eksplorasi ini, karena masih banyak icon-icon yang menurut aku sangat menarik begitu ya. Aduh, keren sih lokasi ini. Baiklah sahabat, dan saya mohon pamit undur diri dulu. Maafkan kalau ada salah-salah kata ya, dan seakan-akan aku masih malas gitu beranjak dari lokasi ini. Saking mantepnya ya lokasi ini, wis jan jos kandos begitu. Keren sih. Ya wis lah. Baik, dan saya mohon pamit undur diri dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.